Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan pagi hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 213 ayat 1 dan ayat 4, Dung sonang rohaku. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dengan penuh rasa syukur di pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami boleh melewati malam ini bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan telah membangunkan kami dalam keadaan sehat, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kami mau disapa oleh firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi penuntun di jalan kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan untuk pagi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4, dimulai dari ayat 29 hingga ayat 34. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu
bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita untuk hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 2. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saya baca sekali lagi. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah bijak di dalam bahasa Batak dikatakan, dibuang-buang gada, diholit-holit mago. Artinya orang yang suka memberi akan semakin bertambah-tambah, tetapi orang yang selalu pelit dan kikir akan semakin berkekurangan. Perkataan ini memang benar, karena ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita tidak akan kekurangan. Tetapi ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, maka akan ada sesuatu yang akan menyebabkan pengeluaran dari diri kita. Jadi ketika kita mau memberi, Tuhan akan memberi lebih banyak lagi. Tetapi ketika kita tidak mau memberi, maka Tuhan akan mengambil dari apa yang telah diberikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan sesuatu untuk meringankan beban orang lain, maka akan ada saja jalan Tuhan untuk memberikan kita berlipat ganda berkat yang melimpah daripada Tuhan. Inilah yang mau diajarkan kepada kita, supaya kita menjauhkan ketidakpedulian, tetapi selalu siap sedia menolong, mengulurkan tangan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja yang membutuhkan pertolongan, harus kita tolong tanpa pertimbangan laba rugi.
tetapi hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dalam nas ini bukan hanya satu atau dua orang saja yang harus diberikan bahagian dari apa yang kita miliki yang telah diberikan Tuhan kepada kita, tetapi 7 atau 8 orang. Kenapa kita harus melakukan hal seperti itu? Alasannya sudah jelas, karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Artinya, ketika kita diberikan Tuhan posisi sebagai orang yang terberkati, sebagai orang yang mampu menjadi saluran berkat di dalam kehidupannya, karena besok, lusa, atau hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena hidup kita bisa seperti roda pedati. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tetapi roda itu tetap berjalan ke depan. Jadi ketika posisi kita di atas atau orang yang sedang terberkati oleh Tuhan, kita harus melihat ke bawah, kita harus melihat ke kiri, kita juga harus melihat ke kanan untuk mengamati dan melihat siapa yang membutuhkan pertolongan dari kita. Tetapi ketika posisi kita di bawah, jangan hanya mengeluh dan jangan hanya menggerutu, tetapi berusaha untuk kembali bangkit menggapai impian di dalam Tuhan. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Di bahasa Batak dido bahen marjabar pitu manang ualu halak, aidang dibotoho manang jiadia rotu atas tanoon. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Enden nomor 693 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus do Tuhan. Yesus do Tuhanku, singgo kepada
Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat sapaan firman Tuhan, supaya kami peduli akan sekitar kami. Kami mau mengulurkan tangan kami sebagai bagian dari saluran berkat yang diberikan Tuhan kepada kami. Demikian juga di dalam pergumulan kami, di dalam kehidupan kami. Terkadang seperti orang tua dalam bacaan pagi ini, anak-anak kami mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupannya. Kiranya bersama-sama dengan Tuhan kami akan dikuatkan untuk memperjuangkan kehidupan anak-anak kami di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi senantiasa di jalan yang lurus, di jalan Tuhan, sehingga mereka menerima kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan yang kekal di sorga kelak. Kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini, bersama-sama dengan Tuhan kami akan dikuatkan dan akan menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kau beri kemenangan Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminan